Panduan mengikuti dengan hikmat ibadah live streaming GKKA Indonesia Jemaat Banjarmasin yang tayang di YouTube channel GKKA Banjarmasin dengan jadwal tayang jam 9.30 pagi secara live dan 17.00 sore secara replay. Apakah mengikuti kebaktian minggu dengan cara live streaming sebagai tanggapan terhadap COVID-19 dapat dianggap sebagai sebuah ibadah? Robert Weber mengemukakan 4 hal yang utama di dalam tahapan ibadah. Yang pertama, masuk ke hadirat Allah, lalu mendengar Tuhan berfirman, meresponi firman Tuhan dengan ucapan syukur, dan kita diutus untuk mengasihi dan melayani. Jika kita ingin kebaktian minggu dengan cara live streaming menjadi sebuah tindakan beribadah, maka kita harus dengan sengaja berusaha masuk ke hadirat Tuhan, memberikan perhatian penuh ketika Tuhan berbicara, menanggapi firman-Nya dengan ucapan syukur, dan akhirnya berkomitmen untuk mengasihi dan melayani dunia. Namun realitasnya, banyak orang yang mengikuti kebaktian minggu dengan cara live streaming tidak dengan sengaja mengambil langkah pertama untuk masuk ke hadirat Allah. Contoh, saat minggu pagi ketika baru saja terbangun dari tidur, masih dengan menggunakan baju tidur, kemudian menyalakan komputer atau gadget, lalu menonton kebaktian minggu sambil mempersiapkan sarapan, dan setelahnya sambil menyantap sarapan tersebut. Jika yang terjadi demikian, maka ibadah kemudian tidak lagi bersifat transenden atau kudus. Ibadah minggu akhirnya hanya menjadi sekedar makanan tambahan untuk sarapan di hari Minggu. Lalu bagaimana kita melakukan ibadah live streaming? Jika bersama dengan keluarga, maka pada hari Minggu itu bangunlah lebih awal untuk sarapan bersama. Bersekutulah di meja makan dan nikmatilah itu sebagai hari di mana bisa bersantai menikmati makan pagi bersama dengan keluarga. Sebelum berkumpul untuk mendengarkan atau mengikuti ibadah live streaming, bersihkanlah dirimu seperti yang biasa kita lakukan jika hendak ke gereja. Mungkin kita tidak perlu menggunakan pakaian terbaik seperti yang kita lakukan di hari Minggu biasa, tetapi kita perlu mengganti baju tidur kita. Ketika mendengarkan khotbah, semua orang duduk dengan tenang di ruang yang telah ditentukan bersama. Anak-anak tidak boleh berbaring atau bermain dengan mainan mereka, sebagai wujud nyata menghormati kehadiran Tuhan di dalam ibadah. Ketika beribadah, hendaknya ikutilah arahan pemimpin ibadah, seperti waktu berdiri dan duduk. Sebisa mungkin berpartisipasilah dengan aktif. Setelah ibadah selesai, ada waktu yang singkat untuk berdiskusi bersama dengan menggunakan pertanyaan, apa yang telah dipelajari dari ibadah hari ini? Setelahnya, luangkanlah waktu untuk berdoa bersama. Ketika kita melakukan setiap tahapan ini dengan sengaja di rumah kita, maka kita sudah mengikuti 4 tahapan ibadah minggu. Lalu bagaimana jika hanya seorang diri? Maka kita pun harus melakukan persiapan untuk mengikuti ibadah. Selesaikan makan, berpakaian, dan bersiaplah sebelum ibadah dimulai. Ikutilah instruksi pemimpin pujian atau liturgis, dan bersikaplah selayaknya mengikuti ibadah tersebut di gereja. Mempersiapkan secara fisik dan mental, seolah-olah kita pergi ke gereja. Memastikan bahwa hati, pikiran, dan tubuh kita berada dalam keadaan yang benar untuk menyembah Allah. Selamat mengikuti ibadah live streaming GKKA Indonesia Jemaat Banjarmasin. Selamat hari Minggu untuk Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali Tuhan mempertemukan kita di hari yang istimewa ini. Karena itu Bapak Ibu, saya ingin bersama dengan semua jemaat Tuhan, khususnya jemaat GKKA Banjarmasin, mari persiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah, bertemu dengan Tuhan, menikmati indahnya hadirat Tuhan. Silahkan mengambil waktu untuk bersaat teduh.
Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, Berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Dan saat ini saya mengundang Bapak Ibu semua untuk berdiri. Mari bersama-sama, dengarlah panggilan ibadah bagi kita semua. 1 Tawarik 16 ayat 8-10 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bapak Ibu, mari kita masuk dalam ibadah pada saat ini dengan satu sikap hormat dan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini
Kita habiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, setiap nafas yang kita hirup, setiap kesempatan yang kita miliki, bahkan kalau saat ini kita bisa beribadah bersama keluarga kita, bersama orang-orang yang kita kasihi, itu semata-mata mengingatkan kita akan kasih Tuhan yang besar bagi kita. Karena itu mari kita masuk dalam ibadah saat ini dengan penuh ucapan syukur, dengan hati yang selalu rindu menceritakan kasih Tuhan yang besar kepada semua kita. Biarlah setiap hati sungguh-sungguh menaikkan pujian ini. Kasih Allah besar dalam hidup kita. Allah besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski ada kau berdosa yang mengutus anaknya, dan kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Dengan selalu mengingat dan mensyukuri karya pengorbanan Kristus bagi kita, biarlah hati kita juga meresponi kasih Tuhan, menceritakan, menuliskan, mengatakan kepada semua dunia bahwa kasih Allah begitu besar. Langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dawat, tiap orang menulisnya. Namun kita akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat, tak akan berubah. Mari katakan kasih Allah tak terduga, ya tinggi, dalam dan luas. Tetap teguh, tak berubah sampai selama-lamanya. Sesungguhnya Yesus telah membayar lunas hutang dosa kita. Dan Ia sangat rindu untuk kita juga menyadari dan meresponi bagian ini. Tapi sering sekali kita mengambil keputusan untuk menyembunyikan dosa kita, menyimpannya sendiri. Dan akhirnya beban kita akan semakin berat. Saat ini saya mengajak semua kita untuk kembali dengan terbuka, datang di hadapan Tuhan, mengaku dosa kita, dan mengingat Yesus selalu menunggu kita. Secara bergantian kita akan berdoa dalam litani pengakuan dosa. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku
senantiasa bergumul dengan dosaku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Terhadap Engkau sajalah aku telah melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang Kau remukkan bersorak-sorak kembali. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Kasih Tuhan besar bagi kita. Anugerahnya tersedia bagi setiap kita yang sungguh-sungguh menyesali dosa dan mau berbalik kepadanya. Inilah berita anugerah dari Tuhan kita untuk kita semua. Mazmur 32 ayat 1 dan ayat 2. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Amin. Kita akan bersama-sama membaca pembaruan komitmen kita. Pembaruan komitmen berarti kita menyiapkan hati, siap melangkah lagi dalam anugerah Tuhan. Mari saya mengundang jemaat Tuhan berdiri bersama-sama dengan sikap hati yang teguh. Kita membaca pembaruan komitmen yang terambil dari Mazmur 25 ayat yang kelima, yang isinya berbunyi demikian. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nantikan sepanjang hari. Biarlah pembaruan komitmen ini sungguh menjadi doa kita setiap hari, setiap saat. Supaya Tuhan terus mengajar kita. Supaya Tuhan terus memimpin kita, menuntun kita di jalan kebenarannya. Sehingga ketika kita menjadi orang-orang yang benar, hidup kita adalah hidup yang penuh dengan berkat dan siap untuk menjadi berkat. Bapak Ibu, mari siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Di dalam dunia ini ada banyak jalannya, tetapi kita dituntun jadi anak terang. Dan kita memilih jalan yang benar, Tetapi karena aku memilih jalan untuk melayani Yesus. untuk melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kita satu dalam kasih untuk jadi alatnya, membawa kabar yang mulia pada sesama kita. Mari saling
kita. Kita satu dalam kasih untuk jadi alatnya, membawa kabar yang mulia pada sesama kita. Mari saling menguatkan. Mari terus berdoa untuk kita. Di dalam doa kita, Mari tetap setia agar kita tetap setia dalam melayaninya. Kita satu dalam kasih. Kita satu dalam Biarlah kita jadi alat Tuhan. untuk jadi alat Biarlah setiap orang benar membawa berita mulia. yang mulia pada sesama kita. Mari saling menguatkan di dalam doa kita, agar kita tetap setia dalam melayaninya selamanya. Shalom saudara-saudara sekalian, dimanapun saudara berada, saya bersyukur untuk bisa membagikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Saya Paulus Surya, saya pendeta yang mengembalakan gereja di Westminster Presbyterian Church di kota Perth, Australia. Firman Tuhan yang akan saya bagikan pada saat ini adalah terambil dari Amsal pasal 12 ayat 21. Amsal pasal 12 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan, untuk kesempatan kami dapat beribadah bersama-sama kepadamu. Kami saat ini sudah membaca bagian daripada firman-Mu, dan kami mau merenungkannya. Kami memohon agar kiranya Allah Roh Kudus menyertai hamba-Mu di dalam menguraikan, menyertai setiap jemaat yang mendengarkan, sehingga kami semua boleh diperlengkapi dengan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu boleh benar-benar menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami memohon semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, Amsal 12 ayat 21 ini mengatakan bahwa orang benar tidak akan ditimpa bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Saudara, siapa yang dimaksud dengan orang benar di sini? Saudara, orang benar di sini adalah orang yang dibenarkan karena imannya kepada Tuhan. Dan itu berlaku baik bagi orang-orang di perjanjian lama, orang-orang di perjanjian baru, maupun setiap kita saat ini. Di perjanjian lama, misalnya Kejadian 15 ayat 6, di sana dicatat bahwa maka percayalah, berimanlah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Abraham dibenarkan karena imannya kepada Tuhan. Di dalam perjanjian baru, Filipi 3 ayat 9 misalnya, kita juga dibenarkan karena kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan itu berlaku sampai saat ini, bahkan seterusnya. Nah saudara-saudara, sedangkan yang dimaksud dengan orang fasik, yaitu adalah orang-orang berdosa yang menolak untuk bertobat, yang menolak untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara-saudara, mari kita sekarang memikirkan berkat bagi orang percaya, berkat bagi orang benar, yaitu yang dikatakan di dalam Amsal 12 ayat 21 ini, orang benar tidak akan ditimpa bencana apapun. Apa artinya? Orang benar tidak akan ditimpa bencana apapun. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu saya kembali dari Jakarta menuju ke Perth. Saya naik pesawat
yang duduknya itu 3 baris, dan saya duduk di pinggir, di aisle, di pinggir jalan. Sebelah saya itu kosong, dan sebelah saya lagi seorang ibu. Saudara-saudara, saya memperhatikan pada waktu pesawat itu berangkat, take off, ibu itu gelisah. Dia tuh kayak ketakutan. Pada waktu kemudian pesawat sudah mulai di atas, saya ajak bicara ibu itu. Saya ajak berkenalan, lalu dia bertanya siapa saya. Saya memperkenalkan diri sebagai seorang pendeta, saudara. Pada waktu ibu itu tahu bahwa saya adalah seorang pendeta, wajahnya itu berubah, saudara. Wajahnya berubah menjadi sukacita. Lalu saya tanya, loh Bu, kok kelihatan sukacita? Iya, tadi ini saya takut karena saya itu nggak biasa naik pesawat. Saya takut kalau pesawat ini ada apa-apa, maka matilah saya takut. Tetapi karena sekarang saya tahu ada Bapak Pendeta, orang benar, maka pesawat ini pasti aman, nggak akan kecelakaan. Saudara-saudara, apakah yang dimaksud dengan orang benar tidak akan ditimpa bencana? Itu seperti ini. Saya pernah melayani di kota Surabaya. Selesai pelayanan, maka beberapa pengurus gereja mengajak saya untuk makan kepiting. Nah, saudara-saudara, kepiting yang dipesan itu ada kepiting telur, begitu banyak dipesan. Lalu saya sengaja makannya itu jangan banyak-banyak, saya takut kolesterol. Tapi ternyata saudara-saudara ada seorang pengurus di situ yang terus mengambilkan buat saya. Saya belum selesai, saya diambilin. Saya belum selesai, saya diambilin. Saya bilang, "Duh Pak, jangan Pak, nanti saya ini kena kolesterol, kebanyakan." Bapak itu mengatakan, "Bapak pendeta masih muda, dan pendeta kok kena kolesterol? Ya enggak lah, pasti sehat terus." Saudara-saudara, apakah yang dimaksud dengan orang benar tidak akan tertimpa bencana? Itu seperti ini. Atau saudara-saudara, juga mungkin kita mendengar bahwa ada seorang pengkhotbah yang berkata di tengah-tengah COVID-19 ini, mengatakan bahwa virus corona itu memiliki mata. Tidak mungkin dia menyerang orang-orang percaya sejati, tetapi hanya akan menyerang orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak benar, orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Saudara-saudara, apakah benar demikian? Saya memiliki seorang rekan, seorang pendeta yang begitu baik melayani Tuhan, ternyata terkena COVID-19. Hanya dirawat kurang lebih seminggu, lalu meninggal dunia. Apakah lalu kita katakan bahwa dia bukan orang benar, saudara-saudara? Seorang yang terkenal penulis buku, judul bukunya misalnya No One But God, Seeking Allah, Finding Jesus. Orang yang namanya Nabil Qureshi. Dia seorang yang cinta Tuhan. Umur sekitar 30 lebih sedikit. Dia terkena kanker. Dan kemudian dia tidak survive, lalu meninggal. Apa artinya, saudara-saudara? Orang benar tidak akan ditimpa bencana apapun kalau begitu. Nah, saudara-saudara, untuk memahami kebenaran firman Tuhan ini, maka kita harus mengertinya di dalam 3 level pengertian. Pengertian yang pertama yaitu level pada umumnya, konteks dekat kitab Amsal itu ditulis, yaitu untuk kehidupan sehari-hari, kebenaran pada umumnya. Orang benar pada umumnya akan menghindari hidup yang sembrono, yang ngawur. Di dalam menggunakan perkataan mungkin, di dalam menggunakan matanya, telinganya, dalam hal kejujuran dan sebagainya. Sedangkan orang fasik seringkali hidupnya itu tidak hati-hati, sehingga akan tertimpa bencana. Misalnya saudara-saudara, di dalam pasal 12 ini juga, ayat yang ke-18, di situ dikatakan ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi orang bijak mendatangkan kesembuhan. Orang yang tidak hati-hati biasanya terjadi pada orang fasik, akan lancang mulutnya, sehingga akan mengalami berbagai kesulitan, berbagai malapetaka dalam hidupnya. Itu dalam hal perkataan. Dalam hal penggunaan mata misalnya, Amsal 10 ayat 10 mengatakan, siapa mengedipkan mata,
menyebabkan kesusahan. Orang benar akan berhati-hati memakai matanya, orang fasik akan lebih sembrono di dalam memakai matanya. Saudara, saya pernah mendengar di dalam satu ceramah, ada seorang penceramah yang mengatakan, tahu tidak, survei mengatakan kalau ada 10 orang laki-laki yang sedang berkumpul di satu mall itu bincang-bincang, lalu lewatlah seorang wanita yang memakai pakaian seksi. Tahu tidak, survei itu mengatakan bahwa 8 daripada laki-laki itu akan melirik. Wah, saudara-saudara, saya pikir persentasenya tinggi sekali ya. 8 dari 10 laki-laki akan melirik kalau ada wanita yang lewat. Saudara-saudara, saya berpikir masih lumayan ya, ada 2 orang, 20%. Tapi kemudian penceramah itu mengatakan, kalau ada 10 orang laki-laki di suatu mall, lalu ada wanita lewat dengan pakaian seksi, 8 melirik, yang 2 melotot. Saudara-saudara, saya tersinggung juga mendengar hal itu. Masa semua laki-laki tidak dapat dipercaya? Saya percaya, saudara-saudara, ini adalah satu kehidupan orang fasik. Orang yang benar di dalam Tuhan seharusnya bisa juga untuk mengontrol matanya, penggunaan matanya. Demikian juga, saudara-saudara, orang benar pada umumnya akan bersikap benar terhadap didikan, terhadap firman Tuhan, dan juga terhadap kejujuran. Amsal 11 ayat 3 misalnya mencatat, orang jujur akan mujur, sedangkan orang yang curang akan rusak hidupnya. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya mendengar suatu kisah tentang seorang pria yang tinggal di kota Yogyakarta. Dia memiliki sebuah toko yang menjual ikan-ikan hias. Dan saudara tahu bahwa suatu kali dia itu dipesan oleh seseorang 3 ikan hias yang mahal harganya. Dia menjual ikan-ikan hias yang hanya beberapa ribu rupiah sampai jutaan, sampai puluhan juta. Nah, dia dipesan 3 ikan arwana. Ikan arwana itu ikan yang sangat mahal harganya. Tapi stoknya tidak ada ternyata, saudara. Maka kemudian dia itu memesan temannya yang di Jakarta. Lalu dijanjikan kurang lebih seminggu, silakan datang mengambil di Jakarta, atau nanti akan dikirimkan. Saudara, pria itu mengatakan dia kurang lebih seminggu lagi akan ke Jakarta, dia akan ambil sendiri. Jadi sesuai dengan janjinya, dia datang ke tempat temannya yang menjual ikan hias arwana itu. Lalu dia mau mengambil 3 ikan arwana yang sudah dipesannya. Dan saudara tahu, pada waktu dia sampai ke tempat temannya itu mengatakan begini, ini 3 ikan arwana yang kamu pesan. Cuma saya ini sebetulnya mau memberikan 3-tiganya. Hanya pagi ini saya mendapati yang 2 sehat, tetapi yang 1 ini jalannya miring. Tapi kamu pesannya 3 kan? Padahal saya hanya ada 3 ini. Begini saja deh, 3-tiganya kamu bawa. Nanti kalau yang ketiga itu yang jalannya miring, sampai di Jogja kamu masukkan ke akuarium, lalu yang jalannya miring itu menjadi jalannya terbalik, berarti mati. Saya ganti. Tapi 3-tiganya bawa saja. Saudara-saudara, pria itu kemudian mengatakan, oke, baik, saya akan bawa semuanya. Lalu dia kembali ke Yogyakarta, naik pesawat, sampai di Jogja, sampai di tokonya, 3 ikan itu dimasukkan ke sebuah akuarium. Heran, saudara-saudara, rupanya ikan yang ketiga yang jalannya miring menjadi jalannya lurus, menjadi sehat. Sepertinya karena naik pesawat, ikan arwana itu jadi senang dan jadi sehat, saudara-saudara. Jadi pada waktu sudah sehat, dia bercerita kepada teman-temannya pria itu di tokonya itu. Tahu tidak, ini sebenarnya ikan yang ketiga ini. Itu tadi sakit jalannya miring, tetapi sampai di sini ternyata sehat. Teman saya di Jakarta yang menjual sudah berpesan kepada saya,
kalau nanti ikan ini mati, saya diganti dengan yang baru. Lalu beberapa teman di situ yang sebenarnya karyawan daripada pria ini mengatakan, "Bos, kalau memang temanmu ngomong begitu, bilang saja ikan yang ketiga itu mati. Kan dia nggak tahu. Kita nanti diganti, kita langsung bisa untung puluhan juta." Saudara-saudara, kalau saudara menjadi pria ini, mau menuruti nasihat ini atau tidak? Kira-kira mau menuruti tidak? Mungkin karena hanya puluhan juta, kita masih berpikir-pikir ya. Kalau puluhan miliar rupiah, lain lagi mungkin ya. Jadi saudara-saudara, pria itu kemudian pikir, iya ya, kalau saya bohong, saya dapat untung. Tapi masa saya orang Kristen, saya bohong. Tapi kalau saya jujur, aduh ini ada satu keuntungan besar, saya lewatkan. Jadi bohong atau jujur ya? Bohong atau jujur ya? Telepon handphonenya bunyi, saudara. Waktu dilihat temennya, waduh, dia pikir bohong atau jujur ya? Bohong atau jujur ya? Akhirnya dia angkat, temennya benar itu mengatakan, kamu sudah sampai ya di Jogja. Saya cuma mau nanya, memastikan, itu ikan yang ketiga itu hidup atau mati? Dia kemudian jawab, hidup ikannya. Wah, dia lega karena sebagai orang percaya dia bisa hidup jujur. Saudara-saudara, ya sudah. Temannya lalu mengatakan, oke, saya cuma ngecek dan saya tahu ternyata hidup ya. Oke, ya sudah. Lalu ditutup telepon itu. Setelah beberapa minggu kemudian, pria yang tinggal di Jogja ini pergi ke Jakarta lagi. Dan karena temannya yang menjual ikan arwana itu tahu, lalu mengatakan, saya ajak makan malam ya. Janjian di suatu restoran. Lalu pada harinya, pada jamnya, pria yang dari Jogja ini datang terlebih dahulu. Tidak berapa lama temannya ini datang, tetapi membawa bingkisan. Lalu berkata kepadanya, ini buat kamu. Lalu pria yang dari Jogja itu mengatakan, loh saya nggak ulang tahun. Ini apa ini? Ya sudah, ini pokoknya buat kamu. Lalu dia terima, dia buka, dia kaget. Loh, ikan arwana. Saya kan sudah bilang, ikan arwana yang ketiga itu hidup, nggak mati. Lalu temannya itu mengatakan, iya nggak apa-apa. Saya sudah pikir itu seperti mati, jadi saya ini kasih bonus kepada kamu. Saudara-saudara, rupanya orang yang jujur sebagai orang percaya mau hidup jujur, ada berkat Tuhan tersendiri. Saudara-saudara, tentunya tidak selalu akan terjadi seperti ini. Tetapi jikalau kita itu sebagai orang benar, mau belajar hidup hati-hati mentaati firman, maka pasti ada berkat Tuhan tersendiri. Orang benar tidak akan ditimpa bencana apapun. Orang fasik akan senantiasa celaka. Kebenaran pada level pertama adalah kebenaran pada umumnya. Kebenaran level yang kedua, yaitu Amsal 12:21 ini harus kita mengerti di dalam kebenaran level yang kedua, yaitu level pada dasarnya. Kebenaran pada dasarnya yang terjadi terhadap umat Tuhan, baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Pada dasarnya, orang yang benar, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sehingga dibenarkan, tidak akan tertimpa bencana apapun. Apapun itu yang terjadi, bukanlah bencana. Pada dasarnya demikian, saudara-saudara. Kita lihat misalnya ya, ada satu ayat di perjanjian lama, satu ayat di perjanjian baru. Satu ayat di perjanjian lama, Kejadian 50 ayat 20. Di sana dikatakan, Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, engkau telah mereka-rekakan yang jahat kepada aku. Saudara-saudara, yang direka-rekakan yang jahat oleh saudara-saudaranya itu apa? Yusuf dijual ke Mesir. Dan kemudian karena dijadikan budak, Yusuf sebagai budak yang jujur difitnah oleh istri Potifar. Lalu dia masuk penjara. Tetapi semua itu, hal yang buruk yang kelihatannya di mata manusia, ternyata Tuhan itu mereka-rekakannya untuk kebaikan, untuk menyelamatkan umat Tuhan yang besar. Ini menunjukkan saudara-saudara pada dasarnya
Meskipun saudara dan saya orang yang dibenarkan di dalam Kristus, itu bisa menghadapi seolah-olah hal yang buruk, malapetaka, bencana. Tetapi bukan bencana, bukan malapetaka, bukanlah sesuatu yang buruk. Karena Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Demikian juga di dalam perjanjian baru, saudara. Roma 8 ayat 28. Di sana dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara, ayat ini mau mengajarkan bahwa hal buruk di mata manusia bisa terjadi. Hal yang baik juga bisa terjadi. Hal buruk, baik, itu semuanya Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Dengan demikian, saudara-saudara, sebenarnya pada dasarnya memang benar yang dikatakan Amsal 12 ayat 21 ini. Orang benar tidak akan ditimpa bencana apapun. Karena pada dasarnya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara, bagi saya yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, saya suka untuk menceritakan kejadian yang dialami oleh anak saya pada waktu dia berumur sekitar 8 tahun. Anak saya perempuan pada waktu berumur 8 tahun, adiknya berumur sekitar 4 tahun. Suatu kali saya pergi ke sebuah toko buku Kristen di kota Perth di mana saya tinggal. Pada waktu saya pergi ke toko buku itu, saya melihat ternyata di satu meja yang disediakan di situ ada coloring competition, ada lomba mewarnai. Saya ingat anak saya yang perempuan suka untuk mewarnai. Maka kemudian saya mengambil satu gambar yang perlu diwarnai di usianya, sesuai usianya. Lalu saya bawa pulang. Waktu pulang saya panggil anak saya, mau ikut lomba mewarnai nggak? Kalau menang nanti bisa mendapatkan CD-CD, video Kristen, buku-buku Kristen. Wah, dia senang sekali. Dia mengatakan gak usah ada hadiahnya juga gak apa-apa, karena dia senang untuk mewarnai. Kemudian dia mengambil alat-alat pensil berwarnanya. Dia warnai tidak sampai setengah jam, saudara. Sudah selesai. Lalu dia katakan, Daddy, cepat ikutkan ke lomba mewarnai itu. Saya katakan, masih beberapa minggu, taruh saja di meja dulu. Saudara, lalu ditaruh di meja, dia masuk kamar. Pada waktu dia masuk kamar, rupanya adiknya yang umur sekitar 4 tahun, itu juga mau ikut mewarnai. Tapi saya memang tidak ambilkan karena tidak ada di usianya. Dia ambil pensil berwarna, lalu dia mulai mencoret akan kertas gambar yang sudah diwarnai itu. Pada waktu dia coret beberapa coretan, kakaknya itu keluar dari kamar, kaget lihat hal itu, langsung berteriak, "Stop!" Adiknya kaget lalu berhenti. Kakaknya lihat, aduh ternyata sudah ada coretannya. Lalu dia nangis karena gambar yang sudah diwarnai baik-baik dicoret oleh adiknya. Saudara-saudara, tatkala anak saya yang besar itu menangis, istri saya mengatakan, "Coba kamu jangan nangis, pikirin itu coretan diapain." Lalu saudara-saudara tahu tidak? Anak saya itu mengambil pensil berwarna lagi. Lalu coretan itu dicoret. Saya pikir dia marah, setelah itu pasti disobek-sobek lalu dibuang. Ternyata tidak, saudara. Dia coret, lalu diberikan ke saya. "Dad, simpen, Dad. Nanti kasih ikut lomba mewarnai." Saya lihat, oh ternyata coretan-coretan itu dibuat gambar angin. Jadi menarik, saudara-saudara. Maka kemudian saya besoknya ikutkan lomba mewarnai. Beberapa minggu kemudian, saya pergi lagi ke toko buku itu. Saya tidak tahu bahwa ternyata hari itu ada pengumuman lomba mewarnai itu. Dan pemenang nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu ada di dinding di toko buku Kristen itu. Saudara, saya pikir anak saya menang atau enggak ya? Saya enggak berani lihat nomor 1 dulu. Saya lihat yang nomor 5 dulu. Gambar anak saya bukan ya? Ternyata bukan. Saya lihat nomor 4, ternyata bukan. 3, bukan. 4, bukan. Masa sih nomor 1? Waktu saya lihat nomor 1, loh namanya anak saya.
Wah, saya senang sekali karena dia menang, saudara-saudara. Lalu saya tanya kepada penjaga di situ, ini ya, 5-5-nya ini gambarnya bagus. Kenapa itu yang nomor 1? Lalu penjaganya menjawab, iya, semuanya bagus. Tetapi yang nomor 1 itu menjadi nomor 1 karena dia kreatif, ditambahi angin. Oh, saudara-saudara, saya berpikir tentang kejadian ini. Sesuatu coretan yang sebenarnya hal buruk terjadi, tetapi kemudian bisa menjadi sesuatu yang indah, bahkan kemudian bisa menang satu competition. Saya berpikir tentang hal rohani, saudara-saudara. Mungkin di dalam hidup saudara ada coretan-coretan hidup berupa dosa-dosa tertentu, kelemahan-kelemahan tertentu, hal-hal buruk yang ada dalam hidup saudara, bahkan yang tersembunyi yang saudara tidak bisa ceritakan kepada orang lain. Kalau kita serahkan itu kepada Tuhan kita, yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara, saya percaya coretan-coretan hidup itu, hal-hal buruk yang terjadi dalam hidup kita, bisa dipakainya menjadi sesuatu yang indah. Dalam pengertian ini, saudara-saudara, maka kita bisa berkata, pada dasarnya, orang benar memang tidak akan tertimpa bencana apapun. Karena di dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja, itu menjadi kebaikan, menjadi blessing, menjadi berkat bagi kita yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, saya percaya bahwa tatkala orang seperti Nabil Quraisy dipanggil Tuhan pun, ternyata itu tetap menjadi suatu kesaksian yang indah. Orang yang setia sampai pada akhirnya, bahkan karya buku-bukunya pun oleh Tuhan dipakainya menjadi berkat bagi banyak orang sampai saat ini. Saya juga ingat Nabi Elisa misalnya, seorang nabi yang setia. Tetapi 2 Raja-Raja 13 ayat 14 mencatat dia sakit. Lalu karena sakitnya dia meninggal. Tetapi ternyata saudara-saudara, saat dia meninggal, di pasal 13 itu juga 2 Raja-Raja dikatakan bahwa ada seorang yang mau menguburkan mayat, yang kemudian terjatuh mayat itu dilemparkan karena ada gerombolan orang jahat lewat. Mereka yang menguburkan takut, mayat itu dilempar begitu saja mengenai mayatnya Elisa. Ternyata orang itu menjadi hidup. Saudara-saudara, ini suatu hal yang bisa kita analogikan, kita mengerti gambaran daripada dari kematian akan datang kehidupan. Jadi kematian Elisa yang merupakan hal buruk di mata manusia, apalagi karena sakit lalu meninggal, ternyata Tuhan bisa memakainya juga untuk suatu kebenaran yang mulia. Dari seorang yang mati akan ada kehidupan, dan semua itu digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Yang percaya kepadanya mendapatkan kehidupan kekal. Pada dasarnya, orang benar yang dibenarkan Tuhan tidak akan tertimpa bencana apapun, karena Tuhan bekerja untuk membawa kebaikan. Itu kebenaran level yang kedua, saudara-saudara. Orang benar tidak akan ditimpa bencana apapun, tetapi orang fasik senantiasa celaka. Level 1 adalah level pada umumnya, kebenaran pada umumnya. Level 2 kita harus mengertinya, kebenaran pada dasarnya. Orang benar memang tidak akan tertimpa bencana apapun. Dan saudara-saudara, level yang ketiga, itu yang berhubungan dengan kekekalan. Orang benar tidak akan ditimpa bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Berhubungan dengan hidup di dalam kekekalan, saudara. Orang yang dibenarkan di dalam Tuhan Yesus Kristus memang tidak akan tertimpa bencana terbesar, yaitu murka, hukuman neraka selama-lamanya. Kenapa, saudara-saudara? Karena hukuman yang seharusnya ditimpakan pada saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sudah ditanggung, digantikan oleh Tuhan Yesus pada waktu di atas kayu salib. Saudara, saya ingat di masa COVID-19 ini,
Beberapa waktu yang lalu, negara Italia itu sangat banyak orang yang terkena sakit bahkan meninggal karena virus corona ini. Ada satu kesaksian seorang yang sudah berumur 72 tahun terkena virus corona. Lalu ada orang yang memberikan ventilator karena mungkin cukup mahal atau dia tidak kebagian. Dia diberikan ventilator supaya bisa tertolong, alat pernafasan. Tapi saudara-saudara, dia hanya memakai sebentar. Lalu apa yang dilakukan? Dia pergi ke rumah sakit karena dia melihat begitu banyak orang terkena virus corona. Dan di rumah sakit itu dia tahu banyak orang yang tidak memiliki alat pernafasan. Lalu dia menitipkan kepada dokter di situ, berikan kepada orang muda yang tidak kebagian ventilator, berikan. Dan dokter itu berjanji memberikan kepada anak muda, dan betul-betul diberikan. Sehingga anak muda yang terkena virus corona tertolong dengan ventilator, alat pernafasan itu, alat bantu pernafasan. Sedangkan orang yang sudah tua ini 72 tahun, akhirnya keadaannya memburuk dan meninggal dunia. Dia menggantikan orang muda itu. Dia mati tapi membuat orang muda itu bisa hidup. Nah, saudara-saudara, itu sebetulnya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia membuat saudara dan saya yang dibenarkan di dalam iman kepada Kristus, kita itu tidak akan tertimpa bencana apapun, karena bencana terbesar sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu ada seorang bapak yang menelpon saya, meminta untuk saya datang ke rumahnya karena dia itu memiliki satu pergumulan. Nah, saudara-saudara, lalu saya datang ke rumahnya. Pada waktu saya bertemu dengan bapak itu, saya bertanya, "Pak, bapak memiliki pergumulan apa?" Lalu singkat cerita dia menceritakan pergumulannya, saudara. Dia pergumulannya mengatakan begini, "Pak Paulus, saya bergumul minta didoakan, tapi sebelum didoakan, saya ingin bertanya satu pertanyaan. Saya ini kemarin baru diberitahu dokter, hasil laboratorium darah saya, ternyata saya ini terkena kanker stadium tinggi. Dan kemarin juga saya baru mendengar bahwa mitra bisnis saya di Indonesia ternyata berbuat jahat kepada saya. Uang saya dilarikannya. Berarti saya ini bertubi-tubi mengalami akan penderitaan, kejahatan dari teman saya, sakit, kanker, kanker yang stadium tinggi, berarti sebentar lagi saya akan mati." Pertanyaan saya, Pak Paulus, kenapa ya Tuhan izinkan hal ini terjadi? Bukankah saya ini sudah melayani Tuhan bertahun-tahun? Pak Paulus tahu kan, saya juga mendukung pembangunan gereja di Indonesia, saya menolong misi dan sebagainya. Kenapa ya Tuhan izinkan semua ini terjadi? Saudara-saudara, pada waktu saya ditanya hal ini, saya kemudian berdoa dalam hati, dan saya kemudian menjawab bapak itu. Saya mengatakan, "Pak, masalah tentang sakit penyakit itu bisa menimpa memang orang yang percaya dan yang tidak. Masalah kita itu dijahati orang sehingga kita menderita, itu juga bisa terjadi pada orang percaya kepada Yesus seperti Bapak dan saya, maupun yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dan juga soal kematian, itu akan terjadi kepada semua orang, orang percaya maupun tidak. Tetapi Pak, ada satu pengharapan yang bisa kita pegang selalu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena di dalam kekristenan kita tahu bahwa sudah ada satu pribadi yang juga mengalami penderitaan karena kejahatan orang lain. Bahkan juga penderitaan akan menanggung hukuman yang seharusnya ditimpakan pada orang lain, ditanggungkannya kepadanya.
Bahkan firman mengatakan sakit penyakit kita pun ditanggungnya. Dan dia juga mengalami kematian. Tetapi dia sudah mengalahkan semuanya itu. Dia bangkit kembali. Namanya Yesus Kristus. Jadi Pak, karena ada pribadi yang bernama Yesus Kristus itu, yang sudah mengalami penderitaan dan menang, maka harapan kita, pengharapan kita tidak akan sia-sia. Meskipun kita mengalami berbagai penderitaan dalam hidup yang sementara ini. Karena yang terbesar bencana sudah dihapuskan dari hidup kita karena sudah ditanggung oleh Yesus. Maka kita punya pengharapan terhadap hidup yang singkat ini, yang meskipun ada penderitaan, sehingga kita tetap bisa menjalani hidup yang singkat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi Pak, sebenarnya pada dasarnya tidak ada bencana malapetaka yang terjadi pada diri kita, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena pada dasarnya bencana itu semuanya Tuhan turut bekerja. Bahkan bencana yang terbesar sudah ditanggung oleh Yesus dan kita dilepaskannya. Saudara-saudara, saya bersyukur Bapak itu mendapatkan kekuatan. Dan dia mau menghadapi hidupnya dengan kekuatan daripada Tuhan itu. Dan saya rindu juga, saudara-saudara sebagai orang yang percaya pada Tuhan Yesus, mari kita juga dengan kebenaran bahwa kita sebagai orang yang dibenarkan tidak akan mengalami bencana. Kita terus hidup bagi Tuhan. Tetapi kita yang masih di luar Kristus, Amsal 12 ayat 21b mengatakan, orang fasik akan senantiasa celaka. Artinya, biarpun hidup kita di dunia ini bisa lancar-lancar, tetapi tanpa Kristus yang membenarkan kita, maka kita akan ditimpa bencana terbesar, hukuman murka Allah di neraka selama-lamanya. Oleh sebab itu pastikan saudara-saudara, bagi kita yang masih di luar Kristus, untuk boleh menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi kita yang sudah di dalam Kristus, mari kebenaran bahwa kita selalu hidup dalam berkat Tuhan mendorong saudara dan saya untuk terus setia kepadanya yang telah terlebih dahulu setia kepada kita, untuk taat kepadanya, untuk melayaninya seumur hidup kita. Maukah saudara? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengajarkan dan mengingatkan kami bahwa sebagai orang yang dibenarkan dalam Tuhan, maka tidak ada lagi bencana, malapetaka yang akan menimpa kami. Tetapi sebaliknya kami diingatkan, bagi kami yang masih di luar Tuhan, kami akan tertimpa bencana. Untuk itu Tuhan, tolong kami yang masih di luar Tuhan, Roh Kudus bekerja untuk kami juga boleh mengambil satu keputusan untuk menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan bagi kami yang sudah di dalam Kristus yang dibenarkan, Tuhan, biarlah kami boleh hidup dalam pengucapan syukur kepadamu dan mewujudkan ucapan syukur kami itu dalam hidup sehari-hari kami, yang mau mentaati firman dengan sukacita, belajar mentaati firman untuk kemuliaan nama-Mu, dan juga melayani Tuhan, setia kepada Tuhan yang telah terlebih dahulu setia pada kami. Berkati ya Tuhan jemaat-Mu dimanapun kami berada, supaya firman-Mu yang kami dengar ini boleh menjadi firman yang boleh menghidupkan, yang boleh menguatkan untuk kami hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Kami memohon semua ini dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Jemaat Tuhan terkasih, kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kembali menguatkan kita, meneguhkan iman kita, terutama di saat-saat sulit seperti ini. Dan kita mau terus mengaku iman percaya kita dalam segala kehidupan kita. Termasuk saat ini, kita ingin kembali mengaku iman dalam pengakuan iman rasuli. Mari jemaat Tuhan, kembali saya mengundang kita berdiri bersama-sama. Kita membaca pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara yang terkasih, saat ini kita akan kembali mengumpulkan persembahan. Kita akan mengumpulkan 2 persembahan, yaitu persembahan ucapan syukur dan persembahan diakonia. Tentunya Bapak Ibu sudah mempersiapkan persembahannya. Dapat diberikan melalui transfer ke BCA atau ke Danamon, atau dapat melalui QR yang ada di aplikasi online yang Bapak Ibu miliki. Itu untuk persembahan ucapan syukur. Dan persembahan diakonia dapat diberikan ke rekening BCA melalui scan barcode QR yang tersedia di layar kaca Bapak Ibu masing-masing. Sebelum kita memberi, ayat firman Tuhan yang menjadi dasar kita untuk memberikan persembahan dari 1 Tawarik 16 ayat 29 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Silahkan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, kami bersyukur sekali kalau saat ini kami bisa memberi. Itu adalah kesempatan yang berharga bagi kami. Karena kami mengingat besarnya kasih Tuhan, sehingga pemberian sebesar apapun yang bisa kami berikan tidak akan pernah sebanding dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Namun dengan sukacita kau melihat hati yang sudah memberi. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan menolong setiap Bapak Ibu yang mengelola keuangan supaya dipimpin oleh Tuhan, mengelolanya dengan baik dan dalam hikmat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami sudah bisa memberi. Dan terus berdoa untuk jemaat Tuhan yang rindu untuk memberikan persembahan, tapi masih terbatas dalam banyak hal. Kiranya Tuhan yang terus berbelas kasihan dan memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk persembahan kami. Dan kami saat ini juga akan berdoa Tuhan untuk beberapa pokok doa yang akan kami naikkan dalam doa syafaat kami. Kami terus berdoa kiranya Tuhan memampukan kami untuk hidup seturut dengan firman Tuhan. Kami mau menjadi berkat Tuhan bagi dunia ini. Kami mau menjadi berkat bagi setiap orang. Terutama kami juga rindu terlebih dulu menjadi berkat bagi keluarga kami. Jadikan kami orang-orang benar, seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu teruslah Tuhan berkarya dalam hidup kami. Mampukanlah kami untuk melakukan setiap kerinduan hati Tuhan. Mampukan kami menjadi berkat Tuhan. Kami tahu kalau kami bisa menjadi lebih baik hari demi hari, itu hanya karena anugerah Tuhan. Karena itu beranugerahlah terus dalam kehidupan kami Tuhan. Dengarlah kerinduan hati kami. Kami juga terus berdoa mendukung untuk setiap jemaat Tuhan yang saat ini juga penuh dengan keterbatasan, kekurangan. Tuhan kiranya Tuhan terus menolong mereka. Berikan kami hati untuk memperhatikan. Berikan kami hati untuk saling berbagi. Kami mengingat orang tua kami dalam usia indah. Kiranya Tuhan terus memberikan mereka kekuatan, sukacita, penghiburan untuk setiap situasi yang terjadi dalam kehidupan yang mungkin tidak selalu indah. Mungkin juga kesehatan yang menurun, mungkin juga masalah-masalah ekonomi, mungkin juga masalah keluarga yang belum berhenti. Tuhan, pandanglah kami, tolonglah orang-orang tua kami Tuhan. Berilah mereka kesempatan dan kekuatan untuk bisa menikmati kasih setia Tuhan. Kami berdoa untuk setiap Bapak Ibu yang masih terus bergumul dengan sakit penyakit.
terutama di masa-masa pandemi ini. Tuhan berikan mereka kesehatan. Setiap obat yang dikonsumsi, yang diminum, yang disuntikkan, apapun usaha yang dilakukan, kiranya Tuhan memberkati. Dan kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Terus kami memimpin, kami berdoa kiranya Tuhan memimpin dalam kasih setia Tuhan. Untuk setiap Bapak Ibu yang terus bekerja, yang terus berkarya, yang terus harus memikirkan untuk mensejahterakan keluarga, berikan mereka kesehatan. Tuhan, para pemimpin bangsa kami yang juga terus memikirkan segala upaya supaya bangsa kami bisa keluar dari masa-masa sulit ini, kiranya Tuhan menolong. Kami berdoa untuk setiap tenaga medis. Tuhan menolong para dokter, perawat, dan semua karyawan yang ada di rumah sakit. Bahkan setiap pasien yang saat ini berbaring di rumah sakit dan juga ada di rumah. Kiranya Tuhan melawat mereka. Berikan mereka kemampuan untuk bisa melewati saat-saat ini dalam kesehatan yang juga terbatas. Kami berdoa untuk setiap pelaku usaha dalam ekonomi yang sulit saat ini. Kiranya Tuhan yang terus menolong mereka untuk tidak patah semangat, tapi terus memikirkan dan terus berjuang menghasilkan segala hal yang terbaik, sehingga perekonomian khususnya di bangsa kami dan bagi dunia ini dapat berjalan dengan baik. Kami mengingat dalam dunia pendidikan, para guru, para murid yang terus juga berusaha untuk bisa belajar, untuk bisa mengajar dengan baik. Tuhan menolong mereka dalam pembelajaran yang juga dalam situasi yang baru. Tuhan memampukan anak-anak kami belajar dengan semangat. Tuhan menolong para guru untuk juga tetap semangat dalam menolong anak-anak belajar. Terlalu banyak dan begitu banyak hal yang ingin kami bawa ke dalam tangan Tuhan, yang ingin kami serukan di dalam doa kami. Tapi kami juga percaya Tuhan mendengar setiap doa kami. Biarlah Tuhan menjawab dan menunjukkan kasih setia Tuhan pada waktunya bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri doa syafaat kami dengan doa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ingatlah bahwa Tuhan mengutus kita, orang-orang yang sudah dibenarkannya, untuk menjadi berkat bagi dunia. Karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pergilah ke dalam dunia dengan damai. Milikilah keberanian, pertahankanlah apa yang baik, jangan lakukan yang jahat. Hiburlah mereka yang tawar hati, kuatkanlah yang lemah. Bantulah yang menderita, hormati semua orang. Kasihi dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Karena segala kemuliaan adalah milik Tuhan. Mari kembali kita naikkan pujian pengagungan kita. Sebuah pengakuan, segala kemuliaan adalah milik Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan.
Jemaat Tuhan yang terkasih, terimalah berkat Tuhan bagi kita semua. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Ibadah kita saat ini telah selesai. Silahkan Bapak Ibu mengambil waktu untuk bersaat teduh. Sekali lagi selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan warta jemaat.